Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi jemaat Tuhan. Senang kita berkumpul kembali di tempat ini buat sama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita mau sama-sama menyembah, kita mau sama-sama bernyanyi, kita sama-sama mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yesus. Sama-sama katakan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki lihat hatiku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Telah kulihat, amin. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat diam. Kita angkat pujian dari awal. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Selidiki hati kami Tuhan, selidiki hati kami Yesus. Selidiki ya, lihat hatiku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, oh, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Telah kulihat, oh, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat. Telah kulihat, amin. Oh haleluya, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Kami berjuang Yesus, kami berjuang Tuhan, berjuang sampai akhirnya Kau dapat diam. Kami mari sembah Tuhan, haleluya. Oh Kau, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kau hadirkan kami jemaat di tengah-tengah ibadah tempat ini Tuhan Yesus. Kau sudah datang, Kau bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, mari angkat suaramu, Yesus ada di sini. Amin. Sama-sama katakan, telah kulihat, oh haleluya, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis, di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat. Telah kulihat, amin. Telah kulihat, kami lihat kebaikan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya.
berjuang Tuhan, kami mau berjuang. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku terpaksa. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Sama-sama katakan, nyanyi. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus hadir di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus hadir di sini melawat kami semua Tuhan. Amin, amin, amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama jemaat dan piano saya katakan, telah kulihat. Amin. Telah kulihat kebaikan. Amin. Kami lihat kebaikan-Mu Tuhan. Ku mau berjuang Yesus. Ku berjuang sampai akhirnya. Ku berjuang. Kami mau berjuang Tuhan. Oh, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih buat berkat penyerahan Tuhan. Kami jemaat Tuhan boleh kembali berkumpul di tempat ini, di rumah-Mu Tuhan, untuk menjalankan ibadah kami Tuhan. Seberapapun kami yang hadir di sini, kami kini percaya penyertaan, jamaah dan juga Roh Kudus bersama-sama dengan kami semua Tuhan. Mungkin ada teman-teman, kerabat, saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan Tuhan. Kau jaga, lindungi, Kau sampaikan di tempat ini dengan segala selamat tanpa kurang satu apapun Tuhan Yesus. Biar dalam menjalani ibadah kami pada pagi hari itu Yesus ada damai sukacita Allah, Roh Kudus bersama-sama dengan kami Tuhan. Segala beban kami diangkat, kami bisa bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan hati yang gembira, hati dengan penuh damai sukacita. Terima kasih Yesus Kristus. Kami tutup bungkus dan kami membawa rangkaian ibadah kami dari pagi sampai hingga selesai nanti hanya dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi saudara-saudara semua. Amin. Sekali lagi selamat pagi saudara-saudara semua. Haleluya. Kita percaya hanya Yesuslah sobat kita, amin. Hanya Yesuslah satu-satunya sobat kita. Haleluya. Ikuti saya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sekali lagi sama-sama kita nyanyikan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sama-sama kita katakan namanya siapa? Namanya Yes. Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Hanya satu sobat kita yaitu Yesus. Sama-sama kita katakan, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia,
Tak pernah sekalipun Tuhan meninggalkan kita. Tak Amin. pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu susah, Di waktu waktu kita aku sendirian, amin. susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, hanya Yesus. nama Yesus yang menghibur hatiku. Sama-sama kita bernyanyi. Namanya Yesus, namanya Yesus, hanya Yesus. nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi kita ulangi. Namanya Yesus, namanya Yesus, Oh, nama Yesus yang menghibur hatiku. oh, hanya nama Yesus. Namanya Yesus, Hanya nama oh Yesus. namanya Oh, Yesus, hanya oh nama. nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, Amin. hanya Yesus ya. Hanya Yesuslah sobat kita. Di waktu kita susah maupun di waktu kita sendiri, amin. Hanya Yesuslah pendukung kita. Haleluya. Namanya Yesus. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, nama Yesus. Namanya Yesus, Nama Yesus. namanya Hanya Yesus, nama Yesus. nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Namanya Yesus, Hanya nama oh Yesus. namanya Yesus, Nama Yesus. nama Yesus yang menghibur hatiku. Menghibur hatiku. Oh namanya Hanya Yesus, nama Yesus. namanya Yesus, Hanya Yesus. nama Yesus yang menghibur hatiku. Hanya nama Yesus. nama Yesus yang Nama Yesus. Yesus Ya yang nama Yesus. nama Yesus yang Allah sanggup melakukan amin segala perkara dulu sekarang dan selamanya kuasanya tidak Allah sanggup melakukan segala perkara dulu sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Amin. Haleluya. Mari semangat memuji Tuhan, jemaat Tuhan. Amin. Haleluya. Tiada yang sanggup untuk menyelesaikan masalah kita kecuali Allah Yesus kita satu-satunya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar, Dan tak pernah didengar telinga yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Amin. Amin. Haleluya. Kita kasih pujian dari awal. Yes. Coba sama-sama katakan apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua
sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Amin. Haleluya, haleluya. Saya undang jemaat Tuhan semua, tangannya di atas, kita tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita mau katakan, oh, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya Allah sanggup melakukan segala perkara. Oh, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Amin. Percaya masih semangat memuji nama Tuhan. Dia girangkanku, Oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. sama-sama kita katakan. Dia girangkanku, oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Terima Tuhan. kasih. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan puji. Sebab ku tahu kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, dia girangkanku. Oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, dia girangkanku. Oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati yang syukur, halamannya dengan pujian. Sebab ku tahu, Amin, haleluya. ku tahu ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, dia girangkanku, oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia, ku bersuka sebab dia, ku bersuka sebab dia girangkanku. Amin. Haleluya. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau yang terindah, Yesus. Kau Allah dalam hidup kami yang layak kami sembah dan agungkan.
segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut kan berteduh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah Tuhan. Yang terindah di dalam hidup ini. Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang firman hidup ini. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut kan berteduh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut kan berteduh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang disenangi, Kau yang dimuliakan, ya Bapa, ya Tuhan, Kau yang disembah. Aku mau menyembah-Mu Tuhan. Aku mau memuliakan-Mu Yesus. Aku Yesus
berteduh menyembah Yesus Tuhan Rajaku, sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah dan mengaku menyembah Yesus Tuhan Raja. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkau Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan terpujilah Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Bapak, terima kasih untuk saat ini. Kami sangat bersyukur, kami sangat bersuka cita Tuhan. Tiba saatnya bagi kami untuk mau mendengarkan firman-Mu. Engkau yang memberkati hamba-Mu yang akan berbicara Bapak, agar dia bisa berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terlebih Engkau mengurapi setiap kami yang ada di tempat ini Bapak. Engkau yang membuka hati kami, membuka pikiran kami, agar kami tidak menjadi sekedar dari pendengar saja Bapak, tapi kami bisa menjadi pelaku dari firman-Mu. Engkau yang ajar kami, bentuk kami, gunakan kami untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Sebelum itu kami akan memberikan persembahan. Setiap tangan-tangan yang memberi, Engkau menilik dari tempat yang maha tinggi. Engkau balas berkat berkali lipat sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Mari kita sewakan persembahan kita bagi pelayan Tuhan yang akan memberikan persembahan. Dipersilakan untuk maju ke depan untuk membawakan kotak persembahan. You, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Love your voice. You have led me through the fire, in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. So good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me through the fire. Darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing the goodness of God.
Yesus. Para pelayan Tuhan boleh ambil tempat di bawah. Saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu, selamat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saudara pengen pulang bawa berkat? Amin. Baik. Saudara yang hadir minggu lalu mungkin masih ingat khotbahnya. Siapa yang masih ingat? Judulnya apa? Apa judulnya? Hah? Tertanam, terus? Ditanam dan bukan tertanam, oke? Kita membuka Alkitab Yeremia pasal 17, bagian lain daripada cerita tentang ditanam dan bukan tertanam. Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-7. Saya baca ayat ini Bapak Ibu Saudara, saudara perhatikan dengan baik. Saudara yang mau ikut membacakannya bisa bersuara, bisa dalam hati. Yang penting intinya saudara bisa menangkap apa sebenarnya makna secara literal dari ayat firman Tuhan ini. Secara harafiah dulu Anda tangkap. Nanti kemudian kita akan ke dalam mengenal apa sih kebenaran yang terkandung yang lebih besar lagi yang ada di dalam ayat-ayat firman Tuhan ini. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8 perhatikan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara, ayat 8 khususnya ini selaras dengan khotbah minggu lalu. Ayat pokoknya dalam Mazmur pasal 1 ayat 3. Saya baca ulang Mazmur pasal 1 untuk melihat keselarasan ayat ini. Boleh tampil Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Minggu lalu saya bilang sama saudara, siapakah dia yang ditanam di tepi aliran air? Ayat sebelumnya menjawab, dia yang Tuhan tanam di tepi aliran air adalah dia yang, ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan, tidak duduk, tidak berdiri. Orang itu berbahagia. Untuk Tuhan mempertahankan kebahagiaan orang ini, maka Allah menaruh dia di tepi aliran air. Itu sebabnya khotbah saya minggu lalu saya bilang, khotbah ini adalah ditanam dan bukan tertanam. Saya tanya kepada saudara, apa beda ditanam dan tertanam? Saudara sendiri yang jawab, bahwa kalau tertanam, dia tertanam dengan sendirinya. Tetapi kalau ditanam, artinya ada satu oknum yang sengaja menaruh dia di tempat di mana si penanam mau. Dan Tuhan ketika menanam orang Kristen, Tuhan tidak pernah menanamnya di padang gurun. Tuhan gak nanam dia di apa? Di tempat-tempat yang tidak memungkinkan dia berhasil. Tapi Tuhan tahu gimana membuat orang percaya. Ditanam supaya hebat, supaya berhasil. Makanya saya bilang, jadi orang Kristen yang sadar hidupmu itu ditanam Tuhan. Jangan sia-siakan kuasa Tuhan menanam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau Mazmur pasal 1 yang ditanam adalah orang yang berbahagia karena dia tidak berdiri, berjalan dan duduk. Sudah saya ulaskan minggu lalu. Sekarang kita ke ayat pokok kita.
Nah, siapa dia ini yang seperti pohon yang ditanam? Ayat 8 bilang, ia seperti pohon yang apa? Ditanam. Ditanam, sekali lagi saya bilang, dia sengaja ditaruh Tuhan di tempat itu. Kalau Mazmur bilang adalah yang berbahagia karena nggak jalan, duduk dan berdiri. Nah, sekarang kita mau lihat siapakah pohon yang ditanam itu hari ini. Pohon yang ditanam untuk Yeremia pasal 17 itu adalah ayat 7 tadi. Apa itu? Orang yang apa 7? Ayat 7. Diberkati yang mengandalkan Tuhan. Jadi kalau Mazmur yang berbahagia karena dia tidak jalan duduk berdiri, kalau ini orang yang tanam itu adalah orang yang diberkati karena dia adalah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapnya kepada Tuhan. Boleh bilang amin? Nah, Bapak Ibu Saudara ini berkati supaya kita matang sekali tentang arti hidup kita ditanam, maka khotbah ini berurutan dari minggu lalu sampai hari ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berarti orang yang ditanam ini adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Bilang, katakan mengandalkan. Ulang, mengandalkan. Saudara ngerti apa itu mengandalkan? Arti kata mengandalkan Tuhan dalam bahasa Ibrani yang saya catat karena terjemahan lama ditulis dalam bahasa Ibrani itu ditulis bataj. Bravo Alpha Tango Alpha Charlie Hotel. Artinya apa? Lihat. Bataj itu artinya lebih confident, lebih yakin, merasa aman, lebih percaya dan mempercayakan diri sepenuhnya. Itu artinya bataj. Siapa orang yang kemudian disebut orang diberkati? Dia orang yang menaruh rasa amannya kepada Tuhan. Enggak bilang amin. Ya udah, taruh aja amanmu di mana? Di pinggir jalan atau di mana? Halo, hey. Siapa orang yang ditanam? Orang yang andalan Tuhan, orang yang bataj, orang yang menaruh rasa aman. Di luar Tuhan dia nggak rasa aman. Dia hanya tahu kalau aman cuma di dalam Tuhan. Orang yang percaya bahwa kalau dia di dalam Tuhan, dia tidak pernah ada sesuatu yang merugikan hidupnya. Sekalipun ancaman merugikan itu banyak dan tidak pernah berhenti. Haleluya. Itu sebabnya itu orang Kristen yang benar, kalau dia itu mau ditanam Tuhan, dia harus memulai dirinya dengan apa? Mengandalkan Tuhan. Merasa lebih yakin kalau dalam Tuhan lebih apa? Lebih nyaman, lebih aman, lebih diberkati, lebih semua saudara. Haleluya. Maka dari itu kita lihat apa yang dialami oleh orang yang mengandalkan Tuhan, oleh orang yang bataj ini. Oke, ayatnya yang ke-8 lagi. Kita lihat kalau di Mazmur pasal 1 hanya ada 4 yang berbuah, yang daunnya nggak kering, atau mungkin cuma 3 yang apa yang dibuatnya berhasil. Mari kita lihat versi Yeremia pasal 17 ini. Ada berapa ayat? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau orang mengandalkan Tuhan, dia akan dijadikan Tuhan seperti apa? Pohon yang ditanam di mana? Di aliran air. Itu saya bilang tadi, ketika Tuhan lihat ini orang ini apa-apa Tuhan. Menaruh amannya, hidup keluarganya dia taruh sama Tuhan. Mau aman bisnisnya dia taruh sama Tuhan. Apa-apa dia taruh sama Tuhan. Dia khawatir tentang anaknya, kemudian dia enggak, saya mau taruh sama Tuhan. Karena saya percaya kalau anak saya di dalam Tuhan semua aman, semua baik. Orang ini bukan bikin pusing Tuhan, tapi memberi daya tarik besar dari Tuhan. Apa-apa kok untuk saya, apa-apa saya. Coba Anda apa-apa dipanggil, apa-apa dipanggil. Anda ingat ilustrasi seorang janda yang minta untuk haknya dibela. Dia datang sama siapa? Seorang hakim. Hakim itu orang hakim yang baik hati, betul? Hah? Hakim yang apa? Yang lalim. Lalim itu gini, Tuhan aja dia nggak suka, apalagi orang. Tuhan aja dia tentang, Tuhan aja dia nggak hargai, apalagi cuman manusia. Tapi janda ini datang bertubi-tubi. Apa kata hakim itu? Orang ini bikin sibuk Pak kita. Anda tahu ketika orang menaruh sesuatu ke Tuhan, apa-apa dia andalkan Tuhan, rasa aman dalam hidupnya dia kasih sama Tuhan, itu memberi daya tarik. Perhatian Tuhan lebih fokus banyak kepada dia. Maka orang ini
dimungkinkan Tuhan untuk Tuhan ambil dan pindahkan ke tempat yang terus menerus dia mengalami hal-hal yang hebat dan luar biasa. Apa yang Tuhan buat? Dia Tuhan tanam di tepi air. Haleluya. Tuhan taruh dia di tepi air. Air itu kalau kita analogi, kita ilustrasikan, kita gambarkan seperti apa? Firman dan Kristus. Yesus bilang, akulah air hidup. Air bicara firman. Saudara, coba lihat Tuhan. Ketika kita mulai dengan kerinduan kita untuk selalu ada dalam Tuhan, Tuhan gak biarkan hidup kita. Tuhan bawa kita apa? Dekat dengan firman dan dekat dengan hidupnya. Boleh bilang amin? Boleh bilang haleluya? Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Supaya Tuhan puaskan hidup kita. Hidup kita ada 3 unsur di dalamnya. Paling luar tubuh, lebih dalam jiwa. Yang di dalam lagi adalah roh. Alkitab bilang tubuh gak berguna, daging gak berguna, tapi roh memberi hidup. Kenapa kita dekat dengan Tuhan? Bukan supaya kita bisa makan RW setiap hari. Darah tinggi nanti, stroke. Kenapa kita dekat dengan Tuhan? Bukan supaya kita gak kekurangan makan, maksud saya enggak. Kenapa kita harus Tuhan taruh dengan firman? Supaya Tuhan bilang, aku memulai dengan hidupmu dibuat subur dari rohmu sendiri. Lihat kalau roh hidup, apa yang roh gerakan? Roh menggerakkan jiwa kita hidup. Haleluya. Waktu jiwa kita hidup penuh sukacita, damai sejahtera. Alkitab bilang hati gembira. Mata hati gembira menjadi apa? Obat. Obat atas apa? Atas tubuh. Tubuh gak bisa hebat kalau Tuhan gak mulai dari roh yang dalam kita. Dan roh makanan roh, bukan makanan yang kita beli di supermarket, di rumah-rumah makan enak. Tapi roh itu makanannya adalah firman dan Kristus itu sendiri. Haleluya. Haleluya. Jadi gini Bapak Ibu Saudara, Allah itu mau kerja sama kita saudara. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia seperti Tuhan yang Tuhan tanam di tepi. Mari kita andalkan Tuhan, apa-apa kita percayakan sama Tuhan. Dengar, Tuhan yang bertanggung jawab membuat kita terus diberkati Tuhan. Yang kedua apa yang kita dapati? Yang merambatkan akal-akalnya ke tepi batang air. Mazmur pasal 1 ayat 3 dimulai dengan apa? Kalau orang tertanam di tepi air, dia akan berbuah. Dimulai dari buah. Tapi Yeremia menulisnya pertama apa? Dia mencatatnya mulai dari akar. Mazmur nggak nulis akar, Yeremia menulis akar. Hari ini kita tambahan kekuatan satu. Kalau kita Tuhan tanam, Tuhan membuat akar kita hebat dan kuat. Haleluya. Apa yang Tuhan buat sama kita? Akar kita merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Amin. Artinya gini, orang Kristen akan kokoh sekalipun ada angin badai, sekalipun tantangan, sekalipun persoalan. Karena Tuhan sudah lebih dulu menaruh dia tempat di mana dia bisa berdiri. Berdirinya pohon di tepi mata air tidak menjamin bahwa dia tidak bisa kena angin, tidak bisa kena badai. Tapi silakan badai datang. Kalau akar-akar yang tadi buat Tuhan, kita akan terus berdiri. Makanya perbedaannya kemarin saya bilang, dia bukan seperti jerami atau sekam yang mudah terbawa angin. Nanti kita lihat pembanding sebentar terakhir. Pembanding pohon di tepi air ini dengan apa? Kalau Mazmur dengan sekam, kalau ini dengan apa? Dengan semak bulus. Sebentar kita bahas semak bulus. Bapak Ibu Saudara yang berkata Tuhan, apa yang Tuhan mau kalau kita dekat dengan Tuhan? Kalau Tuhan tanam, supaya Tuhan mau hidup kita kuat terhadap persoalan hidup. Yang ketiga, terus. Dan yang tidak mengalami apa? Datangnya panas terik. Nggak ada ini di Mazmur. Yang tidak mengalami apa? Datangnya panas terik. Ini ayat sebenarnya bukan mengalami panas terik, bukan. Yang tidak terpengaruh sekalipun panas terik datang. Haleluya. Apa yang Tuhan buat sama kita ketika panas terik melanda kita tidak berpengaruh untuk hidup kita.
Boleh bilang amin saudara? Jadi alat ukur yang boleh kita ambil dan taruh di hidup kita, ayat ini atau kalimat ini. Kalau saudara masih terpengaruh dengan panas terik kehidupan yang menjadi persoalan di depan kita, ternyata di mana kita tertanam. Haleluya. Kalau engkau kena panas terik, engkau layu, engkau harus sadar di mana engkau tertanam. Jangan-jangan engkau bukan ditanam, tapi engkau tertanam sendirinya. Saudara, jadilah orang Kristen yang di gereja dia ditanam Tuhan. Betul. Ditanam Tuhan. Ditanam Tuhan. Satu kali seminar di Banten, saya pembicaranya tentang manajemen kepemimpinan. Saya gambar gereja, saya bilang gimana orang memperbesar gereja. Gereja kalau dapat disebut organisasi, gereja itu harus memenuhi 3 unsur, uang, orang, dan barang. Baru itu bertumbuh. Gereja nggak ada orang nggak bisa dibuat organisasi. Ada orang nggak ada uang gimana bisa bangun gereja. Ada uang nggak ada fasilitas, nggak ada bermanfaat. Lalu saya bilang, tapi yang menentukan siapa leader di gereja itu, Bapak Ibu Saudara. Kalau pemimpinnya suka layu karena panas terik, jangan berharap orang di dalam yang ngikutnya tidak dapat kena panas terik. Makanya dia harus tahu dia tertanam di mana. Saya bilang kemudian seorang leader mengerti bahwa umat-umatnya, beberapa orang diantaranya bukan yang ditanam, tapi yang hanya tertanam. Orang yang ditanam, dia tidak akan pernah jadi sekam yang mudah kesana kemari, karena dia kokoh berdiri di satu tempat. Jangan terlalu mengambil pusing dengan orang-orang yang berkualitas sekam yang kesana kemari. Tapi fokus kepada orang-orang yang mau tertanam dan mau menghasilkan buah di gerejanya. Yang mau jadi berkat buat teman-temannya. Gitu Bapak Ibu. Sekam gak bisa apa-apa. Yang coba seterusnya. Tidak mengenal datang listrik yang daunnya tetap hijau. Anda ingat kemarin kalimat saya. Karena ini sama dengan Mazmur 1 ayat 3. Yang daunnya tetap hidup, hijau. Saya bilang apa kemarin? Untuk saya menjelaskan daunnya tetap hijau. Yesus aja sampai tertipu. Bahasa kasarnya. Yesus gak bisa ditipu. Waktu dia ngeliat pohon ara. Tapi kemudian sampai saat dia kutuk tuh pohon ara. Dia bilang nih pohon ara hanya banyak daunnya saja. Waktu aku lihat dari jauh hijau. Hijau menandakan bahwa dia subur, hebat, harus ada buahnya. Tapi dia kecewa. Artinya apa? Orang pertama lihat hidup kita dari hijaunya daun kita. Saudara. Artinya apa? Daun kita tetap hijau artinya apa? Hidup kita berpengaruh bagi orang lain. Ketika orang lain lihat hidup kita, dia senang, saudara. Boleh bilang haleluya? Itu orang kalau tertanam, apa yang kita banggakan dari sekam? Saudara. Saya pernah beli sekam, tapi sekam bakar. Diolah dulu buat tanaman, saudara. Apa? Kristen yang ditanam itu akan dibuat Tuhan berpengaruh bagi banyak orang. Amin. Makanya siapa yang memperbanyak orang dalam gereja? Pendeta atau jemaat? Halo? Kalau bahasa ternak, siapa yang melahirkan domba? Domba kan? Bukan gembala toh? Halo? Apa yang Anda bisa bawa di gereja kalau hidup kita sekam? Tapi ketika engkau berdiri sebagai pohon yang hijau yang rindang, burung-burung aja datang hinggap untuk berteduh di sana. Jadilah orang Kristen yang kalau jadi berkat bagi orang lain, andalin Tuhanmu. Kalau engkau andalin Tuhan, engkau gak usah bilang gini, Tuhan biar dia ikut pak kita, gak usah. Nggak usah. Waktu engkau ngandalin Tuhan, sibuk ngandalin Tuhan, sibuk menaruh pengharapanmu, kepercayaanmu hanya kepada Tuhan, maka secara otomatis orang terpengaruh atas cara hidup kita mengandalin Tuhan. Kita akan jadi hijau di pemandangan banyak orang. Daun kita tetap apa? Hijau. Hijau yang tidak khawatir dalam tahun kering. Tahun kering tetap ada. Nggak ada yang bikin khawatir. Orang-orang boleh apa? Resesi. Tapi orang Kristen tetap resepsi. Haleluya. Amin. Ada orang resesi, nggak bisa makan nasi. Belajar sama orang Manado, menang tampang doang. Hanya tampangnya biar pope anting makan. Ini om sama dia bukan orang Manado, jo hina-hina orang Manado. Saya orang Tangerang. Haleluya. Artinya apa?
Artinya apa? Kita nggak pernah terpengaruh dengan masa paceklik, masa kesukaran, masa kesulitan. Di tengah-tengah perang kita terus berdiri, 1.000, 10.000 rebah. Kita berdiri, kenapa? Karena Tuhan yang tanam kita, saudara. Amin, saudara. Nggak pernah terpengaruh dengan tahun kering. Orang ngap-ngap seperti apa? Ikan kehabisan air. Tapi kita selalu diberikan kehidupan oleh Tuhan. Karena sumber hidup kita adalah air hidup itu sendiri. Dan yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Nilai tambah yang lebih dari Mazmur. Ayat ini bilang yang tidak pernah berhenti hasilkan buah. Bapak ibu saudara, Mazmur bilang yang berbuah pada musimnya. Mana Anda pingin punya buah mangga? Yang berbuah pada musimnya atau yang tak pernah berhenti hasilkan buah? Mau punya pohon mangga mana? Lihat, saya punya 2 pohon mangga yang saya andalkan bisa berbuah. Satu sudah pernah berbuah, setengahnya busuk. Padahal itu mangga kesukaan saya. Mangga mana lagi, saudara? Makan satu tambah lagi. Makanya namanya mana lagi. Enak, saudara. Tapi sekarang saya beli semprotan untuk hama. Semprotan sudah berapa banyak merek, hamanya nggak habis-habis. Kemudian saya berpikir, tahun depan kamu nggak berbuah, saya tebang. Biarin yang satu saya fokus. Karena dia, Bapak ibu saudara, pernah berbuah. Anda mau pilih mana? Saya punya mangga yang pada musim berbuah aja berbuah. Oh, senang banget. Tapi kalau Anda punya mangga berbuah pada setiap musim, tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Coba lihat, kalau mangga tetangga, Desember berbuah, Maret berbuah. Anggap tahun. Kalau Anda Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni berbuah, Anda namakan manggamu apa? Mangga apa? Woi, mangga apa itu? Mangga apa tuh? Mangga munyinyat. Mangga apa? Munyinyat. Dengar, waktu orang lain kerja dengan jabatan yang sama, hasil yang sama, dia dapat berkat menurut kualitas pekerjaannya. Tapi orang percaya yang Tuhan suka bikin gini, heran ajaib. Dia kerja dengan cara orang yang lain kerja, kualitas yang sama, tapi hasilnya selalu Tuhan bikin lebih. Percaya nggak saudara? Karena Tuhan ingin orang itu berbeda dengan orang kebanyakan. Yakin saudara, yakin. Yakin, saudara. Berkat itu datang kepada orang yang ngandalin Tuhan. Nanti sebentar kita bilang yang ngandalin dirinya sendiri. Yang bukan karena kepintarannya. Orang Tuhan kalau Tuhan bikin hebat orang, Tuhan kadang gak peduli engkau pintar atau enggak. Kadang. Dulu ada pendeta. Dia bukan pendeta, hamba Tuhan. Kemudian jadi hamba Tuhan karena saking setianya di gereja. Dia itu cuma tamat SD. Tapi dia setia sama Tuhan. Tuhan angkat di salah satu perusahaan besar. Untuk apa saudara? Dia ngelatin security. Karena dia punya ilmu bela diri. Waktu dia masih muda, saudara, dia itu pasir panas, barah, tangannya masuk. Dia ngelatin. Dia bertobat jadi orang Kristen di Pangeran Jakarta. Karena saya ngantar gembala saya waktu saya masih pengajar Rawamangun. Dia bilang, antar om ketemu bapak ini. Bapak ini orang Manado. Saya antar sama dia. Kalau saya sebut namanya, anaknya pernah jadi artis, Anda kenal sekali, saudara. Dia nggak tahu, anak. Pokoknya waktu dia ada di perguruan itu, saudara, dia kalau turun dari pesawat, dia disambut seperti presiden, saudara. Kenapa? Karena ilmunya. Tapi waktu dia bertobat, dia dipercayakan jadi ngelatin bela diri. Security di perusahaan yang besar itu. Tiba-tiba dia setia. Itu bos bilang, kamu ternyata bukan hanya punya keahlian bela diri, kamu punya keahlian ini. Dia dipercayakan dari satu bagian di perusahaan itu. Dia diberkati sangat. Dia punya satu rumah di Ciledug. Dia bilang pakai buat pelayanan gereja. Saya pernah datang di sana di Ciledug. Hamba Tuhan itu pakai. Pendeta Ferdinand pakai gereja itu saudara. Dia diberkati Tuhan. Dia SD. Lalu kerja sama dia siapa? Orang yang gelarnya S1, S2. Kalau ngelihat siapa yang bikin dia hebat? Bukan dia tamatan S1, S2. Tapi karena dia ngandalin Tuhan. Waktu dia sadar hidupnya gak bisa ngandalin sekalipun dia bela diri. Saudara, dia ngandalin Tuhan. Tuhan angkat dia. Dia gereja di Ketapang.
Dia suka melayani pelayanan-pelayanan kecil. Gereja undang dia. Karena dia punya motivasi yang hebat di gereja itu. Tapi beberapa tahun lalu dia telah menjadi almarhum. Bapak Ibu dengar, Tuhan tahu membuat engkau menjadi pohon yang biar enggak musim berbuah, engkau berbuah. Betul. Ini ntar masuk di sebelah ini. Saya tahan aja. Nanti di bagian selanjutnya. Yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan apa? Buah. Amin. Haleluya. Kalau begitu kita harus menjadi apa? Orang yang mengandalkan Tuhan. Karena waktu orang mengandalkan Tuhan, itulah yang Tuhan tanam di tepi air. Di tepi aliran air. Supaya apa? Supaya 6 hal tadi. Maka dari itu jadilah orang Kristen yang apa? Mengandalkan. Sama-sama bilang. Mengandalkan. Ulang. Sama 2, 3. Mengandalkan. Sekarang tanya sama diri kita sendiri. Engkau mengandalkan Tuhan tidak? Ayo. Ini yang paling penting yang kita mau bahas. Orang jangan cengengesan melihat hasil. Tapi enggak ngelihat proses. Menjadi pohon adalah hasil. Tapi menjadi orang mengandalkan Tuhan itu proses. Orang suka hasil, enggak mau proses. Lihat caramu mengandalkan. Gini, apa yang menjadi alat ukur hidup saudara? Kalau saudara dapat disebut orang yang mengandalkan Tuhan apa? Ayo. Gereja tiap minggu om. Doa tiap waktu. Apa lagi saudara? Ya. Oh, kalau perpuluhan aku takut sekali kalau aku gak bayar. Karena aku ngandalin Tuhan. Apa lagi? So, ayo. Oh, aku mau pelayanan. Aku takut sekali kalau waktu pelayanan aku gak mau melayani. Aduh takut. Karena engkau mengandalin Tuhan. Lalu apa yang kita sebut dengan mengandalkan Tuhan? Siapa tahu ketika ini kita bahas. Ada orang-orang duduk di gereja sini dan terengah-engah. Dia pikir kalau dia sudah bisa berdiri di mimbar gereja, dia adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi tunggu dulu. Siapa? Siapa orang yang mengandalkan Tuhan? Pertama, ayat 5. Sederhana. Ini kalau khotbah kan kontekstual. Jadi jangan cari di ayat yang ayat paling dekat yang bisa memberi jawaban pertanyaan tentang ayat itu adalah ayat tetangganya yang menjawab. Maka saya menemukan jawaban. Saya nemukan begini. Ayat 5 saya baca dulu. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 6. Nanti balik ayat 5. Kalau nggak baca semua, nggak afdol nih hati. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan ngalamin datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, dan di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 5. Siapa orang yang mengandalkan Tuhan? 1. Udah temukan? 1. Siapa orang yang mengandalkan Tuhan? Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang tidak mengandalkan manusia. Sederhana bukan? Cara mencarinya? Ukur ini dulu. Jangan ukur engkau gereja tiap minggu. Karena ada orang gereja tiap minggu, pengandalannya selalu manusia. Dia hanya kuat berseru Tuhan di sini. Yesus! Tapi di luar ada Bapak, Bos. Siapa orang yang mengandalkan Tuhan? Adalah orang yang tidak mengandalkan manusia. Apa artinya? Artinya gini, jangan mengganti sumber daya rohani, sumber kekuatan supranatural dengan sumber kekuatan yang sementara. Manusia itu sementara. Apa yang suka saya bilang kalau saya khotbah di depan anak-anak muda? Kalau kamu ketuk dadamu, jangan bilang ini dada bapakku.
aku, bapamu boleh kaya raya. Kamu jangan ngomong gitu. Yang Tuhan lihat dadamu. Apa yang isi dadamu? Anak-anak muda, engkau mungkin lihat bapakmu bukan apa-apa. Engkau cuma tinggal di pinggir kali. Ini kalimat saya suka kalau saya gembal di Manado, karena belakang saya kali besar. Jemaat banyak pinggir kali, saudara. Di Kairagi 2, di pinggir kali, saudara. Engkau gak usah khawatir, karena yang Tuhan lihat dadamu. Apa isi dadamu? Andalannya ke orang tua tuh Tuhan. Haleluya. Jangan mengganti. Sumber kekuatanmu bukan manusia. Siapapun dia. Jenderal sekalipun. Presiden sekalipun. Saya bikin status. Bukan status, saudara. Video habis coblos, saudara. Saya nyanyi singkat, saya tunjuk. Ini Nuf dan istri saya. Dia bilang, nih orang tonelet. Selama dia masih menyandang manusia, dia terbatas. Mengandalkanlah yang gak terbatas, yang kekal. Halo, yang kekal. Yang kekal. Engkau boleh gak punya saudara yang nolong saudara di pengasinganmu, di perantauanmu. Tapi lihat Tuhan, dia bisa engkau angkat hidupmu di tengah-tengah orang asing. Haleluya. Haleluya. Jangan ganti Bapak Ibu Saudara. Dengan apapun, oleh apapun saudara. Orang yang mengganti sumber rohani dengan sumber yang sementara. Dia mengganti kekekalan andalannya yang tadinya dia dengan hal yang sementara. Dia akan ngalamin hidup bagaikan semak bulus. Kalau engkau dapat masalah, siapa yang kau teriakin? Saya tanya sama saudara. Menurut saudara, kapan Yesus merasa hidupnya paling tertekan? Paling bermasalah hidupnya. Yesus pernah mau dilemparin batu sama orang Farisi ahli Taurat. Karena mereka gak suka sama dia. Dan Yesus lari. Dia punya ilmu menghilang. Hilang, saudara. Ilmu menghindar. Kira-kira apa, saudara? Yang saudara pikir, Yesus itu menderita pencobaan yang paling berat apa? Disalib. Hah? Halo? Waktu kepalanya dipakai mahkota duri. Anda tahu waktu pakai mahkota duri? Diukur sempit mahkotanya. Jadi masuknya cuma di atas. Supaya sampai ke sini diketok. Sayang sekali saya belum ke Israel. Saudara mau ke Israel? Mau ke Israel? Mau ke Israel? Ngajak saya, saudara. Haleluya. Kecil lah ngajak pendeta. Saya pernah jadi itu rohaniawan tur ke Israel. Nggak dapat orang-orang. Padahal saya berharap, dapat saya bisa gratis. Saya bilang nggak usah lah kalau Tuhan punya waktu Tuhan. Saya rindu ke Israel. Pendeta Manggi, dia datang dari Israel. Dia bawa duri yang dipakai mahkota itu. Waktu saya pegang durinya, saya nggak mau lihat duri di sini. Saya ingin lihat durinya di Israel. Teman-teman saya pulang, ada jemaat saya ikut, bro. Kenapa? Dia naik untuk ke gunung apa? Gunung Sinai, mati di atas. Tuhan, saya ingin ke sana. Bukan untuk mati Tuhan, bukan. Untuk naik gunung Sinai. Waktu itu duri dibikin mahkota. Sempit, dipaku, biar pas. Lalu duri itu menancap di kepala, di dagingnya Tuhan. Masuk. Makanya Yesaya atau Yeremia bilang, dia enggak tampan kelihatan. Karena dia penuh darah, dia pemuka. Hai. Waktu dia dihina, dikasih anggur asam. Waktu dia dimaki, apakah itu penderitaan paling besar? Bukan. Penderitaan Tuhan yang paling besar bukan itu. Penderitaan Tuhan paling besar
adalah waktu dia di Getsemani. Waktu batinnya berteriak, Tuhan, Bapa, aku gak mau minum cawan ini. Berat. Tadi itu jadi jeritan hidupnya. Dia udah tahu dia seperti domba keluh yang dibawa ke pembantaian. Tapi dengar, waktu dia tahu itu tekanan paling berat, dia gak teriak sama orang-orang. Dia gak menyusun strategi gimana bisa lolos dari kayu salib. Tapi Alkitab bilang, dia jalan ninggalin murid-muridnya sepelempar batu jauhnya. Dan dia berdoa sama Bapa. Jesus. Itu orang ngandelin Tuhan gitu. Engkau bergereja gembala angkat jempol. Tapi di luar sana engkau harus hidup cara mengandalannya benar. 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 Siapa yang engkau teriakin di hidup saudara? Siapa yang mau bunuh diri karena persoalan? Kalau engkau punya Tuhan, saya mau beritahu, yang terhilang dari hidupmu bukan kerugian. Saya ulangin, kalau orang nipu hidup saudara, engkau terhilang dari tipuan saudara, itu bukan kerugian. Ada sini yang hidup dengan sakit hati. Lalu engkau bilang, apalah arti hidupku Tuhan? Seperti nggak ada titik terang. Kadang saya ragu, engkau bukan tertanam di tepi aliran air, sehingga daunmu kering selalu. Mengandalin Tuhan adalah tidak mempercayakan kekuatan sementara merasuk hidupmu. Amin. Amin. Yang kedua, dengar. Apa itu mengandalkan Tuhan? Mengandalkan Tuhan artinya tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Baca, saudara. Karena kalau engkau gak jadi pohon tepi air, engkau pasti jadi semak bulus. Makanya untuk jadi pohon yang potensi menjadi semak bulus, kita harus buang. Benar gak, saudara? Hal-hal yang berpotensi untuk kita menjadi semak bulus, kita singkirkan dari hidup kita. Apa itu? Kedua, mengandalkan kekuatannya sendiri. Gimana saudara mengukur kekuatannya sendiri? Gini, Tuhan tidak pernah melarang kita berusaha, bekerja keras. Malah Tuhan suruh bekerja keras. Di mana ada usaha, di situ pasti ada jalan. Haleluya. Tuhan gak pernah larang kita menjadi kaya. Tuhan gak larang kita sekolah tinggi untuk menyandang gelar. Tapi dengar, Tuhan gak larang kita berusaha, tapi Tuhan melarang kita menentukan hasil usaha kita. Perhatikan ini kalimat. Perhatikan ini kalimat. Mengandalkan Tuhan bukan berarti diam-diam. Tuhan, berikan saya jalan untuk saya bisa bekerja dan saya jadi orang kaya. Tuhan, mana jalanmu? Mana Tuhan, aku tunggu. Tidur. Gak kerja. Halo. Tapi waktu orang Kristen dikasih sumber pekerjaan, sesuatu yang kau kerjakan, dengar, jangan paksa Tuhan, tentukan hasil dari kerja saudara. Amin. Karena waktu kita berusaha kadang kali gini, Tuhan kalau boleh saya mau. Itu engkau pakai kekuatanmu, engkau kerja, hasilnya engkau tentukan. Karena engkau pikir aku pintar, aku hebat, aku luar biasa. Jangan. Haleluya.
kapan saya bilang? Oh, yang minggu lalu saya bilang. Apa saja yang dibuatnya berhasil, artinya apa? Hello. Tidak ada kamus gagal bagi Tuhan. Yang gagal kan gini, karena target kita nggak sampai, kita bilang gagal. Tuhan bilang bukan, targetmu bukan ini, targetmu di sebelah sana. Bukan Senin, target keberhasilanmu tuh Kamis. Kenapa Tuhan bikin targetnya Tuhan yang harus ikutin bukan target kita? Supaya Tuhan latih kita SABAR. Hello? Orang-orang yang ngandalin kekuatan sendiri, kalau kerja maksain. Saya mau. Habis nikah saya harus punya rumah 5 lantai Tuhan. Nikah aja. Lalu kerja. Dapat rumahnya 5 lantai. Jadikan motif saudara. Waktu itu tercapai, bilang waktu Tuhan terbaik buat hidupku. Itu ngandelin Tuhan namanya. Haleluya. Haleluya. Ngerti yang ngandelin Tuhan apa? Yang tidak mengganti hal prioritas yang kekekalan, diganti dengan hal yang biasa. Yang mengandalkan Tuhan artinya apa? Yang seluruh hasil hidup kita, jerih kita, engkau tahu Tuhan yang ngerjain terbaik buat kita. Sekalipun terlambat. Amin. Yang ketiga apa? Coba. Sudah dapat tahu tuh? Yang ketiga apa? Apa tuh mengandalkan Tuhan? Yang ketiga. Yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi orang andalin Tuhan itu hatinya itu tidak menjauh dari Tuhan. Alkitab banyak tulis. Dengan mulutmu engkau memuliakan Tuhan. Ada di gereja maksudnya. Toh? Dengan mulutmu engkau menyembah Tuhan. Doa itu maksudnya, doa. Tapi hati lo jauh. Hati lu jauh. Siapa tuh orang mengandalkan Tuhan? Yang DP hati dekat dengan Tuhan. Kata Ibrani untuk hati yang menjauh ditulis chur. Itu artinya saya catat di sini. Hati yang memberontak, hati yang meninggalkan, dan hati yang menjauhi Tuhan. Coba kita pikir sejenak, kalau hati yang dimaksudkan adalah yang meninggalkan, yang menjauh, dan yang memberontak. Kalau kemudian tambah hari tambah jauh, tambah hari tambah jauh, tambah hari tambah jauh, lama-kelamaan dia kehilangan kepekaan dengan Tuhan. Waktu orang sudah mulai enggak peka, buah selanjutnya dari ketidakpekaan adalah ketaatan. Ketaatan. Ketidaktaatan. Boleh bilang amin? Jadi siapa itu orang yang mengandalkan Tuhan? Yang taat sama Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan apa? Taat sama Tuhan. Saya membaca riwayat Yeremia, saudara ya. Dia orang yang melayani Tuhan, gak salah 40 tahun. Orang yang Tuhan percayakan melayani Israel, bangsa pilihan dengan hebat sekali. Tapi saya mendapat di sebuah catatan Bapak Ibu Saudara, itu dia tuh melayani sedikit sekali yang bertobat. Saya ada hanya disebut dengan pasti itu cuman ada 2 orang yang bertobat saudara, yang diberkati Tuhan. Itu salah satu sida-sida Ethiopia yang dengar dia bertobat saudara. Lalu satu lagi namanya siapa itu saudara? Saya nggak sempat lihat, catat. Itu yang saya mau bilang seperti tadi, kalau hubungannya dia menjadi hamba Tuhan, hasilnya Tuhan yang tentukan. Yang penting apa?
taat saja. Layanin saja. Yeremia disuruh nggak nikah dia. Yeremia disuruh ngelayanin, lalu dia suruh pikul kuk dari kayu apa namanya. Lalu kemudian dia diganti dengan kuk besi. Tapi dia kerjakan selama itu bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, mungkin waktu kita ngiring Tuhan banyak hal-hal yang tidak seirama dengan hati kita. Tapi saya mau beritahu sama saudara, engkau taat saja. Amin. Dimulai dari mana? Hatimu yang mendekat. Coba kita ke ayat 9. Ayat 9 ada persoalan hati. Coba. Ini hati, ayat 9. Lihat ya. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya. Saya mencatat kata betapa liciknya hati. Itu kata licik itu ditulis agop dari bahasa Ibrani. Itu artinya adalah kemunafikan, suka nipu, curang, palsu, sombong, ngenonjolan diri, saudara. Lalu kemudian hati yang membatu itu dari kata Ibrani anas, artinya adalah keras hati, keji, gusar, sulit ini. Hati yang sulit untuk disembuhkan. Bapak Ibu, semua dimulai dari hati kita. Amin saudara. Kalau hatimu melekat sama Tuhan, saya percaya hati kita akan disucikan, dipulihkan. Hati yang membatu akan dilembutkan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang kenal hati kita. Daud benar-benar beriman Tuhan dan dia bilang, Tuhan selidiki aku, lihat hatiku. Haleluya saudara. Hanya Tuhan yang bisa pulihkan. Kenapa? Kalau saudara mulai hatinya mulai malas, hatinya mulai nggak ada gairah, dengar, cuman Tuhan yang bisa pulihkan hati saudara. Jangan biarkan itu terus menggerogoti hidup saudara. Lama kelamaan engkau akan menjauh, nggak peka lagi dengan Tuhan, nggak peka lagi saudara. Boleh bilang amin? Jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu apa? Yang tidak andalin manusia, yang tidak andalin kekuatan, yang hatinya melekat. Amin. Kenapa kita tidak boleh andalin manusia, andalin kekuatan sendiri, hati kita nggak boleh menjauh. Ayat 6 terakhir. Haleluya. Kenapa? Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita menjadi orang yang tadi terkutuk. Sebab andalin manusia, kekuatan sendiri, hatinya jauh. Lawan dari diberkati adalah terkutuk. Di Alkitab, lembaga Alkitab pernah ngasih tema berkat dan kutuk. Jadi kalau hanya satu yang kita alamin, berkat atau kutuk. Tidak ada dan di tengah. Bukan berkat dan kutuk, nggak ada. Nggak ada orang sambil diberkati sambil dikutuk, nggak ada. Kita harus ada di satu tempat yang pasti. Coba kalau kita jadi seperti orang yang dikutuk. Ayat 6 bilang, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan ngalamin datangnya akan baik. Tidak akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Mana ada orang mau? Di tempat di mana orang gak suka, di sana dia ada. Saya menemukan sebuah catatan. Apa tuh semak bulus? Semak bulus itu adalah tamariska, juniper kerdil. Itu tumbuhan yang tidak akan ngalamin keadaan baik. Kenapa? Karena akarnya itu kerdil. Tidak bisa mencapai permukaan air di bawah tanah. Semak bulus itu gitu. Gimana dia bisa hidup? Sudah di padang belantara, kekuatan akarnya nggak ada. Halo, kita nggak dapat ngalamin apa-apa yang hebat dari Tuhan. Saya ambil kesimpulan sederhana hari ini. Kalau engkau mau mengalami kebaikan Tuhan, andalkan Tuhan. Andalin Tuhan. Saya tidak tahu Anda beri judul khotbah ini apa. Terserah saudara, masing-masing kita bisa ngasih judul di hati kita sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai pemahaman kita. Nanti khotbah di YouTube-nya pasti dikasih judul.
Bapak Ibu Saudara, jangan terlalu percaya dengan kekuatanmu sendiri. Jangan terlalu percaya dengan siapapun selama yang kau andalkan adalah manusia. Dan satu lagi, taruh hatimu dekat dengan Tuhan. Engkau akan disebut mengandalkan Tuhan. Boleh bilang haleluya? Haleluya. Haleluya saudara. Saudara mau jadi pohon yang hebat, yang luar biasa? Ada sesuatu yang orang gak pernah lihat tapi engkau kokoh, kuat, hebat, luar biasa. Apa itu? Engkau mengakar. Apa? Semboyan gereja kita, moto gereja kita, berakar ke dalam, merambat keluar, berbuah, menjangkau jiwa, dan sampai surga. Kalau nggak sampai surga, aduh Tuhan. Haleluya. Mau diberkati Tuhan? Jadi pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran. Bilang sama Tuhan, aku ada di gereja ini karena Tuhan yang tanam. Bukan tumbuh sendiri, bukan kuat saya sendiri. Saya tahu saya ada memilih gereja ini karena Tuhan yang pilih aku tertanam di sini. Tundukkan kepala. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Renungkan kebenaran Tuhan. Patri di hidupmu. Sandingkan hidupmu dengan kebenaran ini. Tanya, apakah engkau sama dengan apa yang Tuhan mau dari hidupmu? Apakah hari ini engkau dapat disebut orang yang mengandalkan Tuhan? Kalau engkau mengandalkan Tuhan, engkau pasti diberkati. Kalau engkau tidak mengandalkan Tuhan, pilihannya hanya satu, terkutuk. Kenapa Yeremia memakai kata terkutuk? Terkutuk ini konotasinya dengan neraka. Siapa yang diberkati Tuhan akan ngalamin surga. Tapi siapa yang tidak mengalami surga, cuma satu tempat yang lain. Dan itu adalah neraka. Bapak Ibu Saudara, hidup kita di dunia ini harus kita jeli benar. Bawa hidup kita. Tuhan sedang membuat saudara menjadi seperti Tuhan mau. Tuhan ingin membuat hidup saudara menjadi yang seperti Tuhan rancang. Cuma satu yang Tuhan minta. Andalkan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan ada bersama hidup kita hari ini. Tak terbatas kuasa-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semuanya Tuhan dapat kerjakan. Tidak ada yang terkecuali. Tidak ada. Bagi saudara itu gak mungkin. Bagi saudara itu mustahil. Tapi dengar kalimat ini. Bagi Tuhan itu sangat mungkin. Kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sambil nyanyi, renungkan hidupmu. Nyanyi dengan hatimu. Bahwa Tuhan yang engkau andalkan adalah Tuhan yang tidak terbatas. Apa yang gak mungkin engkau kerjakan, percayakan sama Tuhan. Tuhan mampu mengerjakan. Mustahil bagiku, itu sangat mungkin. Dari awal kita nyanyikan lagi. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Sebelum pulang Bapak Ibu Saudara, semua dapat
Taruh hatimu di hadapan Tuhan. Sebagai bentuk engkau mempercayakan hidupmu. Taruh hatimu, jangan hatimu menjauh dari Tuhan. Tuhan mau membuat engkau menjadi pohon di tepi aliran air. Percayalah engkau, diserang panas terik, diserang musim pacaklik. Engkau tidak perlu kecewa karena Tuhan telah menanam engkau di tempat yang tidak mungkin engkau layu, tidak mungkin engkau mati. Ada kekuatan roh Tuhan yang membangkitkan kita, yang menguatkan kita. Mujizatmu tak berdaya, mujizatmu tak berdaya. Kuasamu Tuhan yang sempurna itu, yang akan kami alami Tuhan, yang akan kami nikmati saat kami berdoa kepada-Mu, menyerukan nama-Mu, memanggil Engkau, mengandalkan Engkau. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Ketika ku percaya, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, lagi katakan ketika berdoa, ketika ku berdoa. Waktu engkau menaruh hidupmu mengandalkan Tuhan, mujizat itu nyata bagi hidup saudara. Bagi saudara yang hari ini merasa ada beban, persoalan, saudara yang hatinya gak tenang, ada sesuatu yang mengganggu hidupmu, maukah engkau mengangkat hati di hadapan Tuhan, memandang Tuhan, ada di hadapan, memanggil engkau, memberikan engkau kekuatan? Kalau engkau mau bersedia didoakan, datanglah dengan iman ke depan. Sebelum kita pulang, sambil kita nyanyi lagu ini dari awal, Tuhan tidak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Atau yang kembalikan milik Tuhan yang mau didoakan, boleh datang ke depan. Kelihatan mustahil bagiku, hanya Tuhan yang bisa pulihkan hatimu dan bukan manusia. Terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan.
berdoa ya Tuhan, ketika ku berdoa, mujizat itu Sekali lagi, di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. ketika ku percaya, Ketika ku berdoa, ketika ku lagi berdoa, katakan, ketika ku lagi katakan, ketika ku berdoa. Dengan iman kita katakan, mujizat itu nyata. Allah baik, Allah ajaib, Allah luar biasa, Allah mengurapi kami semua. Hari ini kami tidak rugi duduk di rumah Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu indah bagi kami. Terima kasih kami mengerti. Tuhan punya rancangan indah buat hidup kami, menaruh kami di tempat yang Tuhan mau. Puji Tuhan, Engkau tanam kami di sumber kehidupan, di mana tidak dimungkinkan hidup kami merana Tuhan. Kami boleh diterpa persoalan, kami akan tetap hijau, kami akan tetap berbuah Tuhan. Kami tetap akan jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan kecewa iring Tuhan. Sekalipun tantangannya besar, persoalannya besar. Karena kami tahu di mana tempat untuk kami menaruh hidup kami. Kepada siapa yang kami andalkan, kami sadar kepada satu kekuatan supranatural. Kekuatan kekekalan yang luar biasa yang kami tahu bekerja dalam hidup kami Bapa. Dan memberkati setiap jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Dan mereka akan pulang dengan berkat ibadah yang luar biasa hari ini. Terima kasih buat berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingat rekan-rekan sepelayanan kami, anak-anak Tuhan yang gak ibadah hari ini. Ulurkan tangan-Mu, lawat mereka dengan kasih sayang Tuhan. Kami cinta mereka, kami rindu Tuhan. Hari besok kami duduk sama-sama bergandengan tangan memuji Tuhan dalam sukacita ilahi Tuhan. Kami ingin kami diberkati, mereka juga diberkati Tuhan, sama Tuhan dalam setiap ibadah. Itu sebabnya hadirkan mereka Tuhan. Kalau mereka tidak datang karena mereka lemah, karena mereka sakit Tuhan, Engkau berikan kekuatan Tuhan. Kelemahan apapun Tuhan yang mereka alami Tuhan, Engkau di sana mensuplai kekuatan firman untuk mereka ambil langkah datang kepada Tuhan. Kalau sakit sembuhkan di dalam nama Yesus, apapun penyakitnya Bapa. Orang-orang Kristen yang mulai kehilangan gairah, semangat, anak-anak Tuhan yang mulai kehilangan sukacita ibadah, Tuhan gairahkan mereka kembali Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menggerakkan hati mereka. Terima kasih Tuhan. Yang penting dari doa ini, Engkau kenal kerinduan kami. Kami rindu kami hidup satu kasih, satu dalam kuasa Tuhan, hidup di dalam bait-Mu Bapa, menikmati Tuhan, menikmati kuasa dan firman-Mu. Terima kasih, ini ucapan syukur doa kami kepada Tuhan yang sudah memberkati kami. Terima kasih buat berkat-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di altar ini, pemain musik, worship leader, singer Tuhan, tamborin Tuhan, kolektan Tuhan, aser,
juga multimedia. Tuhan Allah memberkati semua dengan kasih sayang Tuhan. Ini bagian pelayanan. Kami yang ada duduk Tuhan, Engkau berkati setiap hati kami yang bertepuk tangan memuliakan Allah. Karena kami tahu Engkau ada di setiap puji-pujian kami. Di setiap hati kami memuji Engkau, duduk di atasnya Bapa. Dan kami persiakan pulang karena kami hadir semua melayani Engkau dengan hati kami. Menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini ucapan syukur doa kami. Kami akhiri ibadah kami hari ini mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyerahkan langkah pulang jemaat Tuhan jauh dekat yang lagi berkendaraan. Pertolongan Tuhan sama mereka alami. Akhirnya kami angkat tangan dan hati kami di hadapan Tuhan. Dengan iman kami melangkah pulang membawa segala berkat, anugerah, damai sejahtera, sukacita, kasih sayang, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, menyertai kita yang tetap mengandalkan Tuhan. Dari sekarang, besok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bilang terima kasih buat Tuhan sudah memberkati kita di ibadah ini. Dimuliakan nama-Mu Yesus tinggi, ditinggikan nama-Mu Kristus agung, diagungkan nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Segala hormat pujian bagi-Mu yang berkuasa atas segalanya. Segala hormat pujian bagi-Mu Yesus Kristus Tuhan.